Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faras Drasi, NIM 190341121. Saya berasal dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Febri Zola, NIM 190341123. Saya berasal dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Octavia, NIM 190340093. Saya berasal dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 190340043. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan saya Vini Octavia sebagai anggota dari kelompok 7 akan memvideokan sebuah lokasi penebangan hutan yang berakibat akan pemanasan global. Dan sekarang saya berada di Dorong Rawang Fluid Air, Kecamatan Sepuluh Kota di Atas, Kabupaten Solo, di mana tempat lokasi penebangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pemanasan global akibat dari penebangan hutan. Sebelum mengetahui hal lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadinya pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa semakin panas. Tidak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Penyebab terjadinya global warming. Penyebab dari pemanasan global ini adalah dikarenakan oleh ulah manusia sendiri. Dengan pertumbuhan populasi teknologi dan industri serta penambahan populasi penduduk yang semakin bertambah, dan hal inilah yang akan menyebabkan pemanasan global di seluruh dunia. Seperti yang pertama, meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bertambah menyebabkan mengeluarkan banyak gas karbon monoksida. Efek kendaraan bermotor sangat berpengaruh bagi pemanasan global karena gas yang dikeluarkan oleh pemanas kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, serta gas karbon monoksida juga menyebabkan efek dari rumah kaca. Yang kedua, efek dari rumah kaca. Penyebab efek dari rumah kaca adalah efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa yang diakibatkan panas cahaya matahari tersebut dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca juga memberikan manfaat bagi bumi, serta makhluk hidup yang ada di bumi. Namun, jika pemanasan global terlalu berlebihan, akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Kira-kira seperti inilah skema dari efek rumah kaca. Penyebab terjadinya global warming. Yang ketiga, gas buang dari industri. Gas buang dari industri adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan. Karena asap pabrik mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan yang lainnya. 4. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC adalah chlorofluorokarbon, adalah penyebab pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan
lalu digunakan sebagai memproduksi peralatan rumah tangga. CFC biasanya terdapat pada kulkas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. 5. Luas hutan yang semakin menurun. Luas hutan yang semakin menurun juga menyebabkan pemanasan global. Karena seringnya ada pembakaran hutan yang secara liar, membuat lahan hutan semakin berkurang. Karena hutan yang berperan penting sekali untuk makhluk hidup, hutan merupakan paru-paru dunia. Efek hutan yang semakin berkurang adalah cuaca semakin memburuk karena tidak ada yang membantu karbon dioksida menjadi oksigen. Pernapasan pun menjadi terganggu karena cuaca yang kurangnya masukkan oksigen, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 6. Borosnya pemakaian listrik. Boros menggunakan listrik juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, karena adanya penguapan pada listrik jika listrik terlalu sering digunakan. Seharusnya pemakaian listrik digunakan secara efisien, sesuai dengan keperluan sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. Walaupun tidak terlalu berpengaruh, namun bisa menambah gas karbon dioksida sehingga cepat terjadinya pemanasan global. 7. Polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana merupakan gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas ini sangat berpengaruh dalam pemanasan global karena gas merupakan urutan kedua penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas metana disebabkan dari bahan-bahan organik yang kekurangan dari hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagai contohnya adalah, semakin tinggi produksi hewan ternak, maka gas metana akan semakin meningkat yang akan dilepaskan ke permukaan bumi. Selanjutnya yaitu perubahan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca dan iklim merupakan salah satu dampak dari adanya pemanasan global. Karena meningkatnya suhu udara permukaan bumi dapat mengubah cuaca dan iklim di berbagai tempat di seluruh dunia. Berikut adalah dampak dari perubahan iklim. Yang pertama yaitu air tanah akan lebih cepat menguap. Yang kedua, angin yang ada di udara akan bertiup lebih kencang. Yang ketiga, akan seringnya terjadinya badai. Yang keempat, menyebabkan gunung-gunung es yang ada di bagian kutub akan mudah mencair. Yang kelima, pola cuaca sulit untuk diprediksi. Selanjutnya, menurunkan hasil pertanian. Pemanasan global memberikan dampak bagi hasil pertanian dan banyak petani yang sangat bergantung pada musim dan iklim, terutama bagi para petani di Indonesia yang sangat bergantung pada musim dan iklim. Iklim di Indonesia sangat berpengaruh dengan para petani karena akan memberikan dampak kepada hasil panennya nanti. Berikut adalah dampak dari perubahan musim dan iklim. Yang pertama yaitu kekeringan di daerah pertanian yang akan menyebabkan pada hasil pertanian. Yang kedua, akan menyebabkan banjir di daerah pertanian yang akan mengakibatkan gagal panen. Yang ketiga, tanaman akan terkena serangan hama dan penyakit tanaman. Yang keempat, pangan akan semakin berkurang di bagian daerah yang rawan bencana kering dan banjir. Pengaruh terhadap tumbuhan. Semua makhluk hidup sangat merasakan dampak terjadinya pemanasan global, termasuk pada tumbuhan. Karena tanaman tidak bisa beradaptasi seperti manusia dan hewan, dan tanaman sangat bergantung sekali dengan perubahan musim dan iklim. Tanaman bisa punah dengan seiring berjalannya waktu karena ekosistem tidak stabil. Berikut adalah dampak bagi tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan akan mudah layu. Yang kedua, tingkat kesuburan tumbuhan semakin berkurang. Yang keempat, akan berkurangnya luas hutan mangrove. Pengaruh terhadap pernafasan manusia. Pemanasan global sangat berpengaruh terhadap pernapasan manusia karena adanya pencemaran udara serta gas karbon dioksida yang menghambat untuk menghasilkan oksigen. Berikut adalah dampak bagi pernapasan manusia. Yang pertama, menimbulkan alergi dan penyakit. Yang kedua, penyebaran penyakit semakin meluas. Yang ketiga, menimbulkan penyakit infeksi. Yang keempat, populasi orang meninggal akan semakin meningkat. Bagaimana penebangan hutan menyebabkan pemanasan global? Deforestasi adalah proses penebangan pohon untuk membuat ruang bagi lahan pertanian, industri, dan berbagai kebutuhan lain seiring meningkatnya populasi manusia. Penebangan pohon berlebihan untuk alasan apapun akan berdampak merugikan pada keseimbangan lingkungan. Salah satu kerugian utama penggundulan hutan adalah terganggunya siklus air. Pohon bertanggung jawab menarik air dari tanah untuk melepaskannya ke atmosfer melalui proses penguapan.
Penebangan hutan menyebabkan gangguan pada siklus air dan membuat lingkungan menjadi lebih kering yang mengarah pada perubahan iklim. Hutan menggunakan karbon dari atmosfer selama proses fotosintesis. Itu sebab menebang pohon akan meningkatkan jumlah karbon dan gas rumah kaca di lingkungan. Kerusakan hutan menyumbang 20% dari emisi CO2 efek rumah kaca setiap tahunnya. Tetapi yang terbanyak adalah emisi seluruh dunia, yaitu mobil, truk, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Selain itu, pembakaran hutan akan menghasilkan sejumlah besar emisi karbon dioksida ke udara. Karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya seperti oksida nitrogen dan metana diketahui memerangkap panas di atmosfer, sehingga meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi dan lautan lazim disebut sebagai pemanasan global. Kenaikan suhu ini pada akhirnya akan menyebabkan permukaan laut sedikit meningkat akibat mencairnya gletser dan es di kutub. Kenaikan permukaan air laut merupakan ancaman serius bagi kehidupan di bumi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mencegah hal terjadi. Selain itu, pembakaran hutan akan menghasilkan sejumlah besar emisi karbon dioksida ke udara. Hutan memiliki arti penting sebagai penyokong keanekaragaman hayati di alam. Kehidupan hewan berkembang karena adanya vegetasi. Dengan menebang pohon, manusia berarti merampas sumber makanan hewan beserta habitat mereka sehingga memicu kepunahan bagi spesies. Pemanasan global yang sebagian besar disebabkan oleh penebangan hutan lebih lanjut membahayakan kehidupan hewan yang pada gilirannya akan mengganggu keseimbangan alam. Penggunaan bahan bakar fosil dan pembakaran minyak serta gas diakui menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Namun, penelitian mengungkapkan bahwa penebangan hutan merupakan salah satu penyebab utama di balik kenaikan level gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Kondisi cuaca ekstrim, fluktuasi hasil pertanian, dan peningkatan faktor penyakit adalah beberapa efek lain dari pemanasan global. Itu sebabnya, mengingat begitu banyaknya fungsi hutan bagi lingkungan dan kehidupan manusia, penebangan liar harus terus ditekan untuk meminimalkan kerusakan pada hutan kita. Sekian video dari kelompok 7 yaitu tentang pemanasan global akibat dari penebangan hutan. Apabila ada kesalahan dalam video kami, mohon maafkan dan terima kasih dengan telah menonton video kami tersebut. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.